Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ke-11 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang sahur dan juga keberkahannya. Dan insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-11, yaitu tentang adab buka puasa. Al-Hadisul Hadi Ashar fi Adabil Iftar. Hadis yang ke-11 yaitu tentang adab berbuka puasa. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih. Penulis menjelaskan, al-haditsu dalilun ala adabin min adabil iftar. Hadis ini merupakan dalil salah satu adab di antara adab-adab berbuka, yaitu wa huwa ta'jiluhu wal mubadaratu bihi hina hululi waqtihi, yaitu menyegerakan berbuka ketika waktunya tiba. Wa ma'na ta'jil annahu bimujarradi ghiyabi qursi syams minal ufuq yuftir. Makna dari bersegera, atau dalam istilah kita juga disebut dengan ta'jil, adalah ketika matahari sudah terbenam di ufuk, maka hendaknya orang yang berpuasa segera berbuka. Mengapa? Wa fi dzalika khairun 'azimun. Karena di dalamnya, yaitu dalam menyegerakan berbuka, terdapat kebaikan yang agung, kebaikan yang besar. Wa min dzalika ittiba'u hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal 'amalu bi sunnatihi. Yaitu adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan sunnah beliau. Faqad kana salawatullahi wa salamuhu alaihi yu'ajjilul iftar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka. Yaqulu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu mengisahkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa shaimun. Kami pernah bepergian jauh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi dalam keadaan berpuasa. Falamma ghabatis syamsu qala li ba'dil qaum. Ketika matahari terbenam atau hendak terbenam, beliau berkata ke sekelompok orang, ya fulan, qum fajdah lana. Wahai fulan, berdirilah dan siapkanlah makanan atau minuman atau buatkanlah adonan bagi kami. Ai ikhlitis sawiq bil ma. Atau campurkanlah tepung dengan air atau membuat adonan. Faqala, laki-laki itu pun menjawab, ya Rasulullah, lau amsait
wahai Rasulullah, masih sore. Qala, kemudian Nabi berkata, inzil fajdah lana. Turunlah dan buatkanlah atau siapkanlah makanan atau minuman untuk kami. Qal, ya Rasulullah, falau amsait. Laki-laki itu berkata lagi, ya Rasulullah, masih sore. Qala inzil fajdah lana. Kata Rasulullah, turunlah dan siapkanlah makanan atau minuman untuk kami. Qala inna 'alaika naharan. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, sesungguhnya wahai Rasulullah, ini masih siang. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, inzil fajdah lana. Turunlah dan siapkanlah makanan atau minuman untuk kami. Fanazala fajadaha lahum. Fashariban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu pun turun dan menyiapkan makanan atau minuman untuk mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum. Umma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna aftara as-sha'im." Jika kalian melihat malam telah tiba dari arah sini, ya beliau mengarahkan atau menunjuk ke arah terbenamnya matahari. Aftara as-sha'im. Maka orang yang berpuasa sudah diperbolehkan untuk berbuka. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita ya, waktu berbuka yaitu ketika terbenamnya matahari dan dianjurkannya bersegera untuk berbuka. Kemudian penulis menjelaskan di antara keutamaan bersegera dalam berbuka, yaitu waqad warada anna ta'jil al-iftar min akhlaqin nabiyyin. Dalam hadis lain disebutkan bahwa menyegerakan berbuka adalah termasuk di antara akhlak para nabi. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Abu Darda, di mana beliau mengatakan, kama qala Abu Darda radhiyallahu anhu, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." 3 hal yang termasuk akhlak para nabi. Yang pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Yang kedua, wa ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Wa wad'ul yamin 'ala shimal fi shalah. Yang ketiga adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat atau bersedekap. Jadi inilah 3 hal yang merupakan akhlak para nabi. Dan Abu Darda menyebut salah satunya adalah menyegerakan berbuka. Kemudian penulis menjelaskan tentang hikmah bersegera dalam berbuka. Yang mana beliau menjelaskan, wa fi ta'jilil iftar taysirun 'alan nas. Dalam menyegerakan berbuka terdapat ya, hal yang bisa memudahkan manusia, wa bu'dun an sifatit tanattu' wal ghulu fid din, dan jauh dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Wa qad imtathala hadzal adab khairul qurun sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adab ini telah dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah mengapa kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka adalah demi memudahkan manusia, juga agar menjauhkan diri kita dari sikap berlebih-lebihan dalam agama. Dan hal ini, yaitu menyegerakan berbuka, juga dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dinukil oleh penulis dari perkataan Imam Bukhari, rahimahullahu taala. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, "Afthar Abu Sa'idin al-Khudri hina ghaba kursi syams." Abu Sa'id al-Khudri berbuka puasa ketika matahari tenggelam. Ya, ini menunjukkan bahwa para sahabat berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Juga dikisahkan oleh Amr bin Mainun al-Audi rahimahullahu taala perihal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Amr bin Maimun al-Audi rahimahullah, Amr bin Maimun al-Audi rahimahullah berkata, "Kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran
wa abta'ahum suhura. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat berbuka dan orang yang paling lambat makan sahur. Artinya, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adab berbuka dan makan sahur. Yaitu apa? Mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian bagaimana jika seseorang misalkan mengira bahwa hari sudah malam atau matahari sudah tenggelam, ternyata kemudian ia berbuka. Kemudian setelah ia tahu ternyata matahari belum tenggelam, apa yang harus ia lakukan? Penulis menjelaskan, "Waman aftara yadhunnu anna asy-syamsa qad gharabat wa hiya lam taghrub fa shaumuhu sahih li'annahu ma'dzurun." Dan barang siapa yang mengira bahwa matahari telah tenggelam padahal ternyata belum tenggelam, maka puasanya tetap sah karena ia dapat uzur, ya. Nah, kemudian apa yang harus ia lakukan? Wa yumsiku 'anil akli hatta taghrub. Dan yang harus ia lakukan, hendaknya ia menahan dari makan, ya, tidak makan lagi sampai matahari betul-betul tenggelam. Hal itu kenapa? Li'annahu kaman akala nasiyan. Wan nasi wal mukhti hukmuha wahid. Karena orang tersebut, yaitu orang yang mengira matahari telah tenggelam, kemudian ia berbuka, ternyata matahari belum tenggelam, itu seperti orang yang makan ketika berpuasa karena lupa. Sementara orang yang lupa ataupun orang yang tidak sengaja, orang yang salah, dan hukumnya itu sama, ya. Yaitu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib mengqadha. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami atas apa yang kami lupa dan apa yang kami perbuat karena salah. Kemudian adab lain yang seharusnya dimanfaatkan dan juga dilakukan oleh orang yang berpuasa ketika hendak berbuka, di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh penulis adalah memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbanyak doa. Penulis menjelaskan, wa yanbaghi lis-sha'im an yaghtanima lahadhatil iftar wa awqatal ijabah. Orang yang berpuasa hendaknya memanfaatkan detik-detik atau saat-saat berbuka dan waktu-waktu mustajab doa. Fa yad'u bima ahabba minal khair. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa yang ia sukai, ya, doa-doa yang baik yang ia sukai. Fa inna lahu da'watan mustajabah. Karena ia mempunyai waktu, ya, doa yang mustajab ketika berbuka puasa. Faqad warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Artinya apa? Doa mereka mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan. Yaitu yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika ia berbuka, wa da'watul mazlum, dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Jadi inilah 3 orang yang doa mereka mustajab. Yaitu yang pertama imam yang adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika ia berbuka, dan yang ketiga adalah orang-orang yang dizalimi. Kemudian beliau menukil hadis lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa, ya, memiliki doa yang tidak tertolak ketika ia berbuka. Nah, jadi detik-detik atau saat-saat menjelang berbuka adalah
waktu mustajabnya doa. Selain orang yang berpuasa juga sendiri adalah orang yang doanya mustajab, insyaallah, dan khususnya ketika ia berbuka. Maka sudah sepantasnya kita, itu orang-orang yang sedang berpuasa, memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja yang mengandung kebaikan. Qala Ibnu Abi Mulaikah berkata, sami'tu Abdullah bin Amr bin As yaqulu idza aftar. Aku mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma membaca doa ketika berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang mencakup setiap sesuatu, segala sesuatu, an taghfira li, agar engkau mengampuniku. Ya, ini jadi menunjukkan dibolehkannya ya doa ketika berbuka dengan doa apa saja yang mengandung kebaikan. Sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita doa yang sunnah dibaca ketika berpuasa. Wa mimma yustahabbu an yaqula 'inda fitrihi aidan, dan disukai atau sunnah ya membaca doa ketika berbuka, yaitu doa lainnya yang mungkin masyhur di sebagian kaum muslimin, ma rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aftara, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ketika berbuka, yaitu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, urat-urat juga telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Wallahu taala alam. Jadi inilah di antara adab-adab berbuka yang seharusnya kita perhatikan dan kita laksanakan. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka, ya. Dan bahwa menyegerakan berbuka itu ada termasuk teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga termasuk akhlak para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan juga dalam berbuka itu adalah ada kemudahan bagi manusia juga agar tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama, karena ada kelompok sempalan dalam Islam ya, yang mengakhirkan waktu berbuka, ya, yang mana mereka bertasyabbuh atau menyerupai ahlu kitab, ya, yang mana mereka berbuka ketika bintang sudah muncul atau ketika malam sudah tiba, ya sudah agak larut. Dan berbuka puasa juga dicontohkan oleh para sahabat, ya seperti dikisahkan Abu Sa'id Al-Khudri, juga diceritakan oleh Amr bin Maimun rahimahullahu taala. Kemudian jika seseorang yang mengira bahwa matahari telah tenggelam kemudian ia berbuka, ternyata matahari belum tenggelam, maka puasanya tetap sah, dan hukumnya seperti orang yang makan atau minum ketika berpuasa karena lupa. Hendaknya ia lanjutkan puasanya dan tidak ada kewajiban qadha baginya. Kemudian hendaknya juga orang yang berpuasa yang hendak berbuka, hendaklah ia manfaatkan waktu-waktu menjelang berbuka dengan memperbanyak doa, karena waktu tersebut termasuk waktu-waktu diijabahnya doa. Kemudian penulis juga menjelaskan kepada kita doa yang disunahkan untuk dibaca, ya. Di antaranya adalah doa dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabata al-ajr insyaallah. Juga doa lainnya seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Karena waktu tersebut merupakan waktu mustajab, maka sudah seyogyanya dimanfaatkan untuk memperbanyak doa. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala,
amalan yang diterima, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik. Allahumma ajib du'aana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Wa haqqiq raja'ana. Ya Allah, wujudkanlah harapan kami. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Ini yang bisa disampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.